lanjut ya. Ya Pak, lanjut silakan Pak. Oke ya, tadi kita lanjutkan untuk analisis regresi pada tahap ini adalah pada sampai uji signifikansi regresi Y atas X, di mana hasil hitungnya tadi adalah untuk hitung BA-nya sebesar 8,145. 8,145 ini kemudian kita bandingkan dengan F-tabel. Ya, dengan F-tabel besar mana gitu kan ya. Dan tadi hasil di F-tabel berdasarkan DB, BA dan DBS-nya adalah untuk alfa 0,05 adalah sebesar 4,67 gitu kan ya. Ya. Untuk alfa 0,01 sebesar 9,07. Artinya apa? Untuk alfa 0,05 ini adalah karena F hitung untuk alfa 0,05 ya, itu kan berarti kesalahannya 5%. Ya. Untuk alfa 0,05 F hitung yang sebesar 8,145 itu lebih besar daripada F tabel sebesar 4,67. Karena F hitung lebih besar daripada F tabel, maka regresi ini adalah signifikan atau berarti atau signifikan. Regresi Y atas X ini adalah berarti atau signifikan. Berarti uji signifikansinya menunjukkan data regresi Y atas X ini adalah signifikan pada taraf kesalahan 0,05. Tetapi kalau diambil grade-nya lebih tinggi pada alfa 0,01 atau taraf kesalahan 1%, di mana F tabelnya sebesar 9,07, maka F hitung lebih kecil daripada F tabel. Ketika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima artinya. Ya, ketika H0 diterima berarti yang sesuai adalah H0. Ketika H0 sesuai artinya apa? Berarti regresi tidak berarti atau tidak linier. Regresi Y atas X tidak berarti atau tidak linier. Ya. Karena H0 diterima berarti otomatis satunya yang ditolak. Gitu kan ya. Yang menunjukkan berarti. Oke, berarti pada taraf signifikansi 0,05 ini berarti atau signifikan, tetapi pada taraf signifikansi alfa 0,05 tidak berarti. Ini sudah bisa digunakan, jadikan acuan, boleh dipakai gitu kan ya. Sudah menunjukkan, tapi derajatnya lebih rendah, yaitu sebesar 95% kepercayaannya, atau taraf kesalahannya 5%. Ya. Ya Pak. Nah, kemudian tadi kan kita sudah uji linearitas dan signifikansi. Dan kedua-duanya, taraf signifikansi 0,05 khususnya adalah hasil uji linearitas dan signifikansi, yaitu menunjukkan terdapat hubungan antara karena linear dan signifikan, berarti artinya adalah terdapat hubungan antara kompetensi guru variabelnya dengan kinerja guru sebagai variabel Y-nya. Oke ya, paham ya? Ketika hasil hitungnya menunjukkan linearitas dan signifikansi, maka hal ini artinya terdapat hubungan antara kompetensi dan kinerja guru, atau terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Oke ya? Ya Pak. Oke. Selanjutnya, ya ini biasanya hasil perhitungan di atas tadi dirangkum dalam istilahnya tabel ANAVA atau tabel ANAREG. ANAREG itu analisis regresi ya, analisis ANAVA, analisis varian regresi. Dirangkum di sini. Sebenarnya yang perhitungan dari awal mulai JK, RJK, DB itu dirangkum di sini. Pertama, tabel menunjukkan sumber variannya, macam-macam variannya, ada total, ada regresi A, regresi B per A, ada sisa yang S kemarin kita bahas, ada tuna cocok atau TC ya, bukan hiu cocok ya, tapi tuna cocok. Kemudian ada galat sebagai G. Galat bukan gabungan, kemarin saya bilang gabungannya. Galat, sorry. Bukan gabungan, galat. Ya. Oke ya.
Nah, kita silakan dicek aja bahwa DB, bisa cek ya, DB-nya kan dirangkum di sini. Untuk totalnya 15 kemarin DB-nya, untuk apa namanya DBA-nya, regresi A-nya 1, DBBA-nya, regresi B per A-nya 1, sisanya tadi masih ingat ya, DB-nya adalah 13, ini lurus ya, masih begitu. Berarti ini DB TC, tuna cocok. Berarti DBG-nya 3. Akan dicek ya. Mau dicek nggak usah ya? Iya, Pak. Oke, kemudian JK. JK-nya tadi, JK totalnya. Kalau Anda kopi kan tinggal cocokkan saja. Benar nggak? Gitu kan ya. Berarti ini JK totalnya ada 4707. Gitu kan ya. Kemudian ada JK, berarti kalau yang bawahnya ini, berarti JKA. Ya, JKA. Ini. JKA. Ya. Bawahnya ini berarti RJK BA. Bawahnya ini berarti RJKS. Bawahnya berarti RJK TC atau tuna cocoknya. Bawahnya ini berarti RJK G atau JK galat. JK G, sorry, bukan JK G. Selanjutnya ini adalah RJK. RJK kemarin. RJKT-nya kemarin kita tidak ada karena cuma 1. Yang ada adalah RJKA. RJKA ini merupakan JKA dibagi DB. DBA ya. RJKBA merupakan JKBA dibagi DBBA. RJK sisa, RJKS sama dengan JKS dibagi DBS. Ini kali ini sebenarnya kan gitu. Ya. RJK tuna cocok sama dengan JKTC dibagi DBTC ini. RJKG-nya sama dengan JKG dibagi DBG. Ya, hasil hitungnya yang hitung yang atas ya. Sorry. Yang signifikansi yang atas ya. Linearitas yang atas ya. Iya, Pak. Oh, kebalik, sorry. Yang linearitas yang bawah ya. Mau dicek. Yang linearitas yang mana, Pak? Yang 8,15 ya? Yang bawah. Yang linearitas yang bawah. Yaitu untuk hitungnya adalah siapa RJKTC dibagi RJKG, ya kan? Iya. Masih ingat? Mau dilihat? Mau dicek? Bentar ya. Biar lebih. Sekedar ini aja biar. Nah, kan untuk apa? Linearitas ini kan ya. FTC-nya sama dengan RJKTC dibagi RJKG, ya kan? RJKTC dibagi RJKG. Jadinya 0,25. Oke ya? Iya, Pak. Oke. Oke ya, nah ini 0,25 berarti TC ini dibagi G, apa RJKG sama dengan 0,25. Ya kan gitu, ini dibagi ini. Nah, kalau 3 yang atasnya itu gimana, Pak? Yang mana? Yang 8,145. 8,145 ini kan yang tadi. Yang signifikansi ini. RJKBA dibagi RJKS. Oh, iya. Berarti RJKBA ini ya 271,701 dibagi 33 bagi RJKS ya 3,35 sama dengan 8,14. Ya. Terus yang A-nya kok nggak dipakai, Pak? Regresi A. Ya enggak kan. JKA-nya. Enggak dipakai di sininya enggak.
Oke ya. Jadi kalau ini F hitung ini yang untuk signifikansi yang RJKBA dibagi RJKS. Kemudian dibandingkan dengan tabel berikutnya, ini merupakan hasil dari tabel dari F tabel. Yang depan ini 0,05, yang belakang 0,01. Yang tadi ketika yang bawah ini, yang kita lihat bawah dulu, ketika linearitas F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, baik pada taraf signifikansi 0,05 maupun taraf signifikansi 0,01. Berarti regresi Y atas X adalah linear pada kedua standar, baik 0,5 maupun 0,01. Nah, kalau untuk signifikansinya, ini lebih besar daripada F tabel pada taraf signifikansi 0,05, tetapi pada taraf signifikansi 0,01 adalah lebih kecil. Sehingga data ini atau regresi Y atas ini signifikan pada taraf signifikansi 0,05. Tetapi untuk taraf signifikansi 0,01 tidak signifikan. Jadi yang dipakai yang depan aja nggak apa-apa. Tidak boleh. Udah ya? Ini rangkuman dari yang sebelumnya kita hitung, kita bahas. Kita lanjut ya. Iya, Atau Pak. ada pertanyaan? Pak, kalau ada pertanyaan, mungkin pertanyaannya lebih ke ini, Pak, buku acuan nanti, Pak. Boleh nggak, Pak? Ya boleh aja. Apa nanti kalau mau diskusi berikutnya di luar ini nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya diskusi nggak apa-apa. Ya udah, Pak. Soalnya saya baru nyari bukunya Pak Kadir itu ada 2, antara statistik terapan sama statistika yang mana gitu. Jadi belum tahu. Yang apa? Statistika terapan. Yang terapan atau yang bukan, Pak? Kalau ini judulnya, tapi sama saja, ini statistika terapan juga. Kita kan statistika terapan, tapi untuk ilmu-ilmu sosial biasanya kan gitu. Oh, kalau yang ini Pak, regresi di mana, Pak? Bukan yang terapan berarti, Pak ya? Apa yang Gimana? bukunya yang mana, Pak ya? Saya yang judul terapan nggak tahu, tapi intinya sama. Intinya kan yang kita pelajari ada namanya statistik terapan, gitu kan. Kita hanya menggunakan rumus-rumus statistik untuk apa? Kita gunakan, kita pahami untuk menyelesaikan di bidang pendidikan kan gitu. Sama namanya statistik terapan juga. Iya. Kalau yang saya ini adalah statistika untuk ilmu sosial ya, Pak Kadir ini. Yang mana, Pak? Coba lihat, boleh Pak lihat, Pak. Oh, statistik untuk. Tetapi yang di sini produk umumnya nggak ada gitu. Nah, makanya saya produk umum ngambilnya dari Sugiono. Di sini adanya produk umum tapi sudah di dalam rangkaian regresi, bukan di dalam pembahasan sendiri. Di sini nggak ada produk umum. Makanya saya kalau sampean nyuruh ini nanti sampean untuk produk umumnya bingung takutnya gitu kan. Iya, iya, Pak. Sugiono itu ada. Tapi Sugiono nggak ada regresi, Pak ya? Ada semuanya. Oh, apa kurang itu ya, Pak ya? Kurang memudahkan, Pak ya, kalau di Sugiono? Ya gampang. Sama. Iya, Pak ya, Pak. Saya. Oke, saya lanjut ya. Ya, Pak, lanjut, Pak. Kenapa, Pak? Oke, uji linearitas dan signifikansi sudah. Selanjutnya, kita menghitung koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Ya.
Oke. Ini adalah selanjutnya kita untuk analisis regresi. Selanjutnya adalah koefisien korelasi dan uji signifikansi koefisien korelasinya dan keberartian dari koefisien korelasinya gitu. Signifikansi kan keberartian. Oke ya. Nah, koefisien korelasi untuk mengetahui tingkat hubungan antara parabolik dan variabel Y. Nah, ini yang ini sebenarnya dari produk momen ini. Ini rumus produk momen. Ya. Rumus produk momen yang mana? Kalau yang dulu nanti silakan dicek ya. Yang kita bahas produk momen itu kan ada 2 rumus ya. Masih ingat nggak? Ya, Pak. Apa saya kasihkan tuh rumus apa? Lupa. Lupa, Pak. Yang produk momen dulu, yang kita bahas produk momen itu saya kasih 2 rumus. 1 rumus angka kasar, 1 rumus angka halus. Ya kan ya? Kita yang bahas saat itu adalah rumus angka kasar itu apa maksudnya? Jadi angka itu langsung dihitung berdasarkan angka apa adanya, tidak diolah, gitu kan ya. Hanya tabel pembantu saja, hanya dicari X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y gitu aja. Nah, kalau yang angka halus itu angka deviasi, yang kemarin di awal dari proses regresi saya sampaikan, berarti angka yang sudah melalui pengolahan, namanya angka deviasi, angka simpangan atau angka halus lah, karena angka kasar sebelumnya lawannya kan. Produk momen yang di awal itu apa ya? Produk momen itu setelah UTS. Iya. Setelah UTS ada produk momen. Nah, ini kebetulan angka yang saya gunakan sama dengan yang produk momen kemarin, ya. Nah, kan nanti kita bisa silakan ada cek hasilnya sama enggak angka kasar dengan angka halus gitu kan ya. Nanti silakan dicek aja. Balikin ya. Nah, kalau yang di sini di kader ini tidak ada bahasan khusus produk momen. Produk momennya yang masuknya di sini. Nanti kalian bingung takutnya kan ya. Berarti sudah tersedia, Pak. Gimana? Berarti produk momennya di situ sudah matang, sudah diselesaikan, Pak ya? Ya, sudah. Kalau di Sugiono itu ada bahasan sendiri produk momen dulu rumusnya. Dua-duanya cantuman kalau nggak salah. Iya, ya, Pak. Ya, Pak. Oke ya. Nah, makanya untuk RXY ini kita gunakan angka halus yang ini. Nanti silakan dibandingkan, dilihat aja dengan produk momen yang kemarin. Yaitu rumusnya apa ya ini? Sigma X kecil Y kecil. Ini angka deviasinya, hasil hitung kemarin. Dan di awal-awal kita bahas regresi pertemuan awal. Ya. Dibagi akar sigma X kecil kuadrat, ini juga angka deviasinya X kecil ya. Kali sigma Y kecil kuadrat, angka deviasinya. Silakan dilihat angka halusnya. Yaitu sigma Y-nya 740,33. Nah, dibagi akar sigma Y kecil kuadratnya 2017,33. Mau dicek nggak ini? Sigma Y kecil kuadratnya 705,33. Mau dicek nggak? Nggak usah, Pak. Dicek, Pak. Cek, oke, saya cek ya. Cek ya. Nggak apa-apa, santai aja. Angkanya diingat-ingat ya. Tadi kan sigma E kecil Y kecil sama sigma E kecil kuadrat dan sigma Y kecil kuadrat. Ini ya. Ya. Yang ya. Oke, ini sebelum sini saya kasih tahu dulu biar sebelumnya, data sebelumnya. Oke, ini dulu kita lihat dulu. Biar punya pembandingan ya. Nah, ini kalau yang angka kasar itu langsung diolah dari sini, ya. Maksudnya dari sini. Yang angka kasar yang dulu ya, langsung Anda lihat dari sigmanya sini. Angka hanya apa adanya dari sini, oke ya. Yang kita angkanya sama, ya 40, ya 40 yang sama, ya dengan yang produk momen kita bahas di setelah UTS. Kita cuma yang saat itu kita hitung dengan angka kasar. Kenapa? Nanti biar nggak lama-lama, makanya angka halus sudah dihitung di sini. Saat itu saya nggak tampilkan, ya. Nanti ketemu di sini.
Ya, dihitungnya dari sini kalau yang kita setelah UTS itu, angka kasarnya. Oh, itu Pak Oke, ya. ya. Ini kan rangkuman dari sini, bawah sini. Ini kan rangkumannya. Oke ya? Ya Pak, ya Pak. Oke, kalau yang sekarang, yang angka deviasi istilahnya, atau angka halusnya, itu dari sini. Sigma E kecil, Y kecil. Sigma E kecil, Y kecil dari mana? Yaitu dari tadi angka kasar tadi, sigma X kali Y, min sigma X kali sigma Y, angka besar semuanya ya, dibagi N. Hingga ketemu hasilnya adalah 740,33. Kelihatan nggak? Mau diperbesar? Nggak usah ya. Mau diperbesar? Nggak usah Pak, udah kelihatan. Bentar, oke. Selanjutnya, ingat-ingat ya, 740,33 untuk sigma E kecil, Y kecil ya. Ingat-ingat. Selanjutnya ini sigma X kecil kuadrat. Yaitu dari mana? Ya dari sigma X yang besar ya, kuadrat, min sigma X dikuadratkan dibagi N. Hasilnya 2017,33. Jadi yang pertama itu 740,33, 2017,33, silakan diingat-ingat. Berikutnya adalah sigma Y kecil kuadrat ini. Nah, dari sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan per N. Banyak data. Sama dengan 705,33. Berarti ada 740,33, ada 2017,33, ada 705,33. Ya, kita balik lagi ya. Ya Pak. Siap. Oke, kita balik lagi untuk pembuktiannya. Ini kan ya, sigma Y-nya 740,33 ya. Sigma X kuadratnya tadi itu 2017,33. Sigma Y kecil kuadratnya 705,33 sama ya. Ya Pak, sudah benar. Sama Pak. Oke, berarti ini ya. Sehingga hasil hitungnya 740,33 dibagi akar. Nah, ini kali ini ya, sama dengan 1422883,369. Jadi sama dengan 740,33 akar ini sama dengan 1192,847. Sehingga 740,33 dibagi 1192,847 sebesar 0,621. Ya. Ya Pak. Ini sama atau tidak, silakan dicek sama enggak dengan yang kita hitung di produk momen di setelah UTS itu ya. Kan datanya sama. Kalau sama berarti Anda mau pakai angka kasar, angka halus, ya sama saja. Berarti kan tinggal pilihannya yang mana. Dicek aja sendiri ya. Masa mau dicek lagi saya nyari berkasnya lagi nanti. Atau butuh dicek, ya biar mantap. Kalau saya. Iya Pak. Atau perlu? Ya kayaknya kalau perlu saya carikan datanya produk momen ya. Coba saya cari datanya dulu produk momen. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ini yang angka kasar yang saya bilang kemarin ya. Saya bilang dulu yang kita contoh, yang saya buat contoh simulasi ketika produk momen. Produk momen ya. Angkanya sama ini, EG-nya sama. Hasilnya sama nggak? Sama Pak hasilnya. 0,62. Ya, kalau tadi 0,62 juga.
Oke ya, hasilnya 0,621 ya, selisih 1. Sama ya, intinya. Jadi sudah yakin ya, aku yakin sama ya. Oke, 0,621. Berarti kalau 0,261 benar atau salah? Kan gitu. Benar atau salah kalau 0,261? Benar. Hasil perhitungan koefisien korelasi produk momen, ya, koefisien korelasi, kalau hasilnya 0,621 benar atau salah? Ada kemungkinan benar. Kenapa? Karena maksimal hasil hitung koefisien korelasi itu adalah 1. Ya, antara min 1 sampai 1. Pasti enggak ya? Makanya kalau ngitungnya nanti ada lebih dari 1, berarti sudah dapat dipastikan salah. Ya. Apa? Saya ulang-ulang ya untuk teman-teman punya. Gimana? Ya, jadi koefisien korelasi X atas Y adalah sebesar 0,621. Ya, sudah ya, kita bungkus ya. Oke. Selanjutnya adalah uji signifikansi koefisien korelasi X atas Y. Uji keberartiannya. Dengan hipotesisnya adalah ini. H0, ini kan ya, rho kurang dari sama dengan 0. H1-nya, rho lebih besar dari 0. Kalau namanya apa? Uji signifikansi T hitung, berarti acuannya kepada tabel T nanti T hitung. Pokoknya kalau T hitung berarti tabel T gitu kan. Ya. Oke. T hitung bagaimana mencari bagaimana uji signifikansi untuk koefisien korelasi ini, yaitu koefisien korelasi X atas Y atau RXY. Ya. Ini R kecil simbol dari koefisien korelasi. Nanti kalau ketemu R kecil itu merupakan simbol dari koefisien korelasi. R kalau tergantung, kalau produk momen ya produk momen, kalau biserial ya biserial gitu kan. Oke, berarti koefisien korelasi X atas Y dikali akar N-2 dibagi akar 1 min koefisien korelasi XY kuadrat atau RXY kuadrat. Jadi sama dengan ini 0,621 dikali N-nya 15 min 2 dibagi akar 1 min 0,621 kuadrat. Ya. Sama dengan 0,621 dikali akar 13 dibagi mana tadi? Oke, dibagi akar 1 min 0,386. Dari mana 0,386 ini? Yaitu 0,621 kuadrat. Oke ya, sama dengan 0,621 dikali akar 13, 3,606 dibagi akar 1 min ini sama dengan 0,614. Ya. Yang atas ini 0,621 kali 3,606 sama dengan 2,239 dibagi akar 0,614 sama dengan 0,784. Sehingga T hitungnya sama dengan 2,856. Oke ya. T hitungnya sudah ketemu, yaitu sebesar 2,856. Selanjutnya kita bandingkan dengan tabel, yaitu T tabel pada, ini ditulisnya begini, 0,95. Berarti taraf kesalahannya ini, berarti taraf kesalahannya 5%. Ini ditulis taraf signifikansinya 95%. Alfanya 0,05 maksudnya. Pada DB 13